Putin di ujung tanduk karena kalah di Ukraina. Kini, Cina jadi musuh semua. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Rezim Presiden Rusia Vladimir Putin sepertinya di ujung tanduk. Bukan hanya karena berita kalahnya pasukan Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang awalnya dikuasai, tapi juga karena muncul desakan mundur dari pejabat lokal. Hal ini setidaknya dimuat CNN Internasional dan CNBC dikutip Kamis 15 September 2022. Pejabat lokal Rusia kini ramai-ramai memintanya lengser bahkan membuat petisi khusus. Dalam update terbarunya, diketahui 50 pejabat distrik telah menandatangani petisi yang menuntut pengunduran diri Putin. Ini lebih banyak dari Senin lalu, 29 orang. Kami, para deputi kota Rusia, percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya, bunyi petisi yang diposting oleh seorang wakil lokal distrik Semenovsky di St. Petersburg, Ksenia Thorstrom. Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari jabatan Presiden Federasi Rusia. Jika Anda wakil kota dan ingin bergabung, silakan, tambahnya. Petisi ini bukan tanpa sebab. Sebagian menilai gaya pemerintahan Putin sudah usang. Ini juga terjadi pasca penangkapan seorang pejabat pengkritik Putin di Smolninskoye. Ia yang menentang perang justru menghadapi tuduhan mendiskreditkan tentara Rusia. Sekarang, kami memiliki tanda tangan terverifikasi. Geografi mereka telah berkembang secara signifikan, kata Thorstrom lagi. Rekan-rekan saya dan saya ingin mendukung para deputi dari Smolninski, yang baru-baru ini ditahan polisi dan akan segera diadili, tegasnya. Perlu diketahui, deputi kota adalah pejabat lokal dengan pengaruh politik yang terbatas. Petisi tersebut merupakan yang pertama dibuat secara terbuka sejak dimulainya perang dengan Ukraina. Sementara itu, Ukraina mengumumkan telah merebut 6.000 km persegi wilayah yang diduduki Rusia di wilayah timur dan selatan negeri itu. Sebanyak 300 desa juga sudah dikuasai Ukraina di kota penting Kharkiv. Dari awal September hingga sekarang, tentara kami sudah membebaskan 6.000 km persegi wilayah di Ukraina, di timur dan selatan. Pergerakan pasukan kami akan terus berjalan, tegas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sebanyak 150 orang yang tinggal di 3.800 km persegi sudah kembali ke pemimpinan Ukraina, tambah Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar. Rusia sendiri telah bungkam tentang mundurnya pasukan Rusia dari seluruh wilayah Kharkiv. Meskipun begitu, Sekretaris Pers Putin mengatakan bahwa operasi militer khusus Rusia akan berlanjut. Kerugian militer dan penghinaan terhadap pasukan Rusia juga menimbulkan risiko bagi rezim Presiden Vladimir Putin. Karena kritik domestik terhadap apa yang disebut operasi militer khusus meningkat dari berbagai pihak, ujar pengamat dari perusahaan konsultan Teneo dalam sebuah catatan Senin malam. Akibatnya, Putin menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menanggapi dinamika yang semakin tidak menguntungkan di garis depan, yang mungkin termasuk langkah-langkah eskalasi atau seruan untuk memulai pembicaraan gencatan senjata, ujarnya lagi. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin didesak mundur. Sebanyak 84 pejabat distrik di 3 kota, Moskow, St. Petersburg, dan Kolpino telah menyerukan pengunduran diri tersebut. Ini tertuang dalam sebuah petisi dengan daftar tanda tangan yang diposting di Twitter pada hari Senin. Kami, para deputi kota Rusia, percaya bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya, bunyi petisi yang diposting oleh seorang wakil lokal distrik Semenovsky di St. Petersburg, Ksenia Thorstrom. Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari jabatan Presiden Federasi Rusia. Tambahnya, teks petisi singkat dan tidak mendiskreditkan siapapun. Jika Anda wakil kota dan ingin bergabung, silakan, tutup Thorstrom. Ini bukan pertama kalinya desakan mundur muncul. Dewan 1 Distrik Moskow
juga menuntut pengunduran diri Putin seraya menyebut pandangannya dan model pemerintahannya ketinggalan zaman dan menghambat perkembangan dan potensi Rusia. Pekan lalu, para deputi kota Madya Smolnenskoye di St. Petersburg juga meminta legislatif Duma Negara Federasi Rusia untuk mengajukan tuduhan makar terhadap Vladimir Putin. Namun, beberapa dari mereka sekarang menghadapi tuduhan mendiskreditkan tentara Rusia. Sementara itu, Rusia sendiri masih terus menggempur Ukraina. Meski demikian, kekalahan disebut telah diderita pasukan Putin. Kiev menyebut sudah merebut kembali sekitar 6,0 km kam persegi tanah yang sebelumnya diduduki oleh Moskow. Sebanyak 20 desa Sudan dikuasai kembali oleh Ukraina di Kharkiv. Rusia diambang kekalahan di Ukraina setelah pasukan Presiden Vladimir Putin dipukul mundur di sejumlah wilayah strategis, termasuk Kharkiv. Alexander Khodorkovsky, seorang komandan yang didukung Kremlin dan mantan pemimpin politik di Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur, telah memberikan penilaian suram yang jarang tentang kinerja Rusia dalam perang yang sedang berlangsung. Khodorkovsky, yang sekarang mengawasi unit militer, membahas kemungkinan potensi mobilisasi penduduk Rusia ketika pasukan Presiden Vladimir Putin didorong keluar dari wilayah Kharkiv Selatan sebagai akibat dari serangan balasan dari Ukraina. Komandan Batalion Vostok Rusia itu menilai bahwa mengumumkan mobilisasi perang yang akan memungkinkan Putin di bawah hukum Rusia untuk menyusun wajib militer dan memobilisasi pasukan cadangan tidak akan menyelesaikan masalah mendasar yang ada di dalam tentara Rusia. Saya ingin menyalahkan diri sendiri atas ketidakkonsistenan. Di satu sisi, saya tertekan oleh hasil dari tahap perang ini. Saya tahu kami akan berhenti, tetapi kami akan mundur. Saya bahkan tidak bisa memimpikannya. Di sisi lain, saya menentang mobilisasi universal. Bagaimana cara mengubah jalannya peristiwa? Tulis Khodorkovsky di saluran Telegramnya, Senin 12 September 2022, dikutip Newsweek. Dia mengatakan alasan mengapa Rusia tidak melakukan sebaik yang diharapkan Putin bukan karena kekurangan tenaga kerja, tetapi karena penggunaan mereka yang ceroboh, yaitu dalam proses pengorganisasian. Jika pendekatan ini dipertahankan, kekurangannya akan konstan, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda mobilisasi, dan Rusia akan kewalahan oleh gelombang pemberitahuan pemakaman tanpa hasil yang diinginkan, yang akan menyebabkan krisis serius, tuturnya. Kekurangan ini justru disebabkan oleh pendekatan yang disederhanakan. Dan terus mengolahnya berarti hanya menggiling sumber daya di penggiling daging perang, imbuhnya. Komandan terkemuka itu memperingatkan bahwa jika Putin pada akhirnya mengumumkan mobilisasi umum, langkah itu akan menjadi pukulan kuat bagi negara itu. Khodorkovsky menunjukkan bahwa kurangnya tenaga kerja adalah masalah yang lebih kecil bagi Rusia. Dengan mengatakan bahwa unitnya terkadang kesulitan menemukan pasukan Ukraina dalam pertempuran dan unitnya tidak memiliki peralatan yang memadai. Komandan terkemuka itu memperingatkan bahwa jika Putin pada akhirnya mengumumkan mobilisasi umum, langkah itu akan menjadi pukulan kuat bagi negara itu. Khodorkovsky menunjukkan bahwa kurangnya tenaga kerja adalah masalah yang lebih kecil bagi Rusia. Dengan mengatakan bahwa unitnya terkadang kesulitan menemukan pasukan Ukraina dalam pertempuran dan unitnya tidak memiliki peralatan yang memadai. Pernyataannya datang ketika Kepala Wilayah Kharkiv, Oleg Senegubov, mengatakan bahwa militer Ukraina telah membebaskan lebih dari 40 permukiman di wilayah yang direbut oleh Rusia pada hari-hari awal perang. Pada hari Senin, Vitaly Ganchev, Kepala Administrasi Militer Sipil yang ditunjuk Rusia di wilayah Kharkiv, mengatakan kepada saluran TV Rusia 24 bahwa pasukan Rusia kalah jumlah. Pejabat itu mengatakan pasukan Rusia ke arah Kharkiv ditarik keluar untuk mempertahankan personel. Karena angkatan bersenjata Ukraina melebihi jumlah mereka 8-1. Keberhasilan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia dipercaya akan berdampak pada sekutu dekatnya, China.
Hal itu diungkapkan seorang jurnalis Jepang yang berbasis di Taiwan, di mana ia menulis bahwa Rusia telah kalah dalam perang dan bahwa Cina akan menjadi musuh bersama semua orang berikutnya. Menyusul keuntungan spektakuler yang diraih pasukan Ukraina di Kharkiv selama akhir pekan. Yaita Akio, Kepala Biro Taipei Sankei Shimbun, menulis di halaman Facebook pada Senin bahwa dalam sejarah perang antara Timur dan Barat, ketika pasukan penyerang menderita kerugian besar, serangan balik yang komprehensif, dan kekalahan, pada dasarnya tidak ada peluang untuk kembali. Yaita menunjukkan bahwa meskipun Rusia masih memiliki ratusan ribu tentara yang dapat dimobilisasi, setelah lebih dari setengah tahun pertempuran, senjata ofensifnya seperti rudal, tank, dan drone telah sangat terkuras. Pada dasarnya, Rusia telah kalah perang, kata Yaita, seperti dikutip dari Taiwan News, Rabu 14 September. Dia menulis bahwa mungkin ada beberapa bulan lagi pertempuran, tetapi perang telah memasuki waktu yang sia-sia. Ia kemudian memprediksi bahwa kekalahan Rusia akan membawa tatanan dunia baru di masa depan. Pertama, ia menegaskan bahwa Eropa akan melihat perdamaian untuk pertama kalinya sejak tahun 1946 karena tidak akan lagi menghadapi ancaman Soviet atau Rusia setidaknya selama 20 tahun. Kedua, Yaita menyatakan bahwa Presiden Cina 11 Jinping telah membuat kesalahan perhitungan yang serius dan membuat taruhan yang salah dalam perang saat ini, di mana dia akan membayar mahal. Selain itu, Yaita berpendapat bahwa tindakan sesat Cina di Hong Kong, Xinjiang, dan Taiwan telah dikutuk dengan suara bulat oleh komunitas internasional dan kemungkinan akan menjadi musuh bersama semua orang berikutnya setelah kemunduran Rusia. Yaita juga mengungkapkan keyakinannya bahwa diplomasi pejuang serigala Beijing selama beberapa tahun terakhir telah membuat masyarakat internasional lebih waspada terhadap Cina. Dia bahkan mengatakan Cina akan mengalami kesulitan seandainya mereka ingin memulihkan hubungan dengan negara-negara Eropa dan AS, dan kembali ke kebijakan reformasi dan keterbukaan sebelumnya. Akan sulit untuk memenangkan kembali kepercayaan mereka, kata Yaita. Selain itu, Yaita mencatat bahwa ekonomi domestik Cina secara bertahap kehilangan vitalitas dalam beberapa tahun terakhir dan praktik diplomasi utangnya menghasilkan pengembalian yang semakin berkurang di komunitas internasional. Ia juga menyimpulkan bahwa perang Rusia-Ukraina akan berakhir dengan kekalahan agresor, yang tentu saja merupakan hal yang baik bagi Taiwan. Ia memprediksi ke depan, masyarakat internasional akan lebih fokus pada keamanan Selat Taiwan. Meskipun demikian, dia tetap memperingatkan untuk tidak menganggap enteng ancaman dari Cina dan pentingnya memperkuat kewaspadaan dan kesadaran pertahanan sipil. Terima kasih sudah nonton.